Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera penyejuk jiwa. Apa kabar sahabat Kang Edi dimanapun berada? Semoga kita semua diberi berkah rezeki, diberi kesehatan, dan diberi kebahagiaan. Baik, untuk video kali ini, kita akan bahas tentang apa itu insting atau intuisi. Sekali lagi, video Kang Edi kali ini akan membahas tentang apa itu insting atau intuisi. Sahabat Kang Edi Banyuwangi yang berbahagia, intuisi, insting, perasaan, kalau orang Jawa biasanya mengatakan perasaan kok koyoke, kok perasaanku koyoke, perasaanku kok ngene yo, kok ora penak yo. Insting itu, insting atau dikatakan tadi sebuah intuisi itu lahir bukan dari pola pikir. Intuisi atau insting itu bukan berada dan tercipta dari daya cipta otak atau pikiran. Insting atau intuisi adalah perasaan atau rasa yang turunnya informasi itu di dalam hati nurani atau kolbu. Hati nurani atau kolbu. Jadi insting, intuisi itu turunnya bukan dari daya cipta pikir, tapi dari rasa nurani atau hati nurani atau kolbu di dalam dada. Insting atau bahasa kerennya itu intuisi, perasaan yang memang kadang tidak bisa untuk kita logikakan. Perasaan-perasaan yang muncul, kode-kode yang muncul, simbol-simbol yang muncul, pencerahan-pencerahan yang muncul itu hampir semuanya tidak bisa dijelaskan dengan akal pikiran manusia biasa. Sahabat Kang Edi yang berbahagia, cukup menarik pembahasan kali ini. Terus bagaimana Kang Edi, intuisi atau insting itu? Atau memang benar-benar ada atau hanya hayalan? Itu benar-benar ada dan bukan hayalan. Kalau hayalan itu sifatnya di angan-angan, yang ada di pola pikir kita, yang disebut juga imajinasi. Insting intuisi ini adalah perasaan-perasaan, kode-kode yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak sembarangan orang dan tidak setiap orang bisa merasakan intuisi ini, insting ini, karena berhubungan dengan hal-hal yang tidak bisa masuk akal. Insting, intuisi ini sekali lagi tidak bisa dihubungkan, tidak bisa dilogikakan dan susah untuk dilogikakan karena semuanya berhubungan dengan dimensi yang memang tidak mungkin untuk dicerna dengan akal sehat. Contoh begini, sedikit contoh saja. Saat kita mau berangkat pergi ke suatu tempat, ternyata tiba-tiba kita ada perasaan atau feeling, debaran jantung kita tidak selayaknya atau tidak stabil, tidak deg-deg ya seperti detak jantung normalnya ya. Ternyata kalau lebih cepat, kadang dipakai nafas itu lebih sesak dan pasti kita ngomong kok perasaanku tidak enak. Nah, kalau kita peka, insting itu, intuisi itu berhubungan dengan kepekaan hati nurani, kepekaan batin kita. Nah, dengan merasa begitu kok perasaan itu tidak enak, mau ke sana ada apa? Kadang-kadang ya kalau memang kita peka ya kita mungkin menunda kepergian itu, menunda kalau kita mau pergi ke tempat itu. Nah ternyata semua kuasanya yang maha kuasa, semua kuasanya kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata saat kita menunda keberangkatan, kita mau pergi ke tempat itu, ya ternyata ada sesuatu hal yang memang terjadi dan kejadian itu mengerikan. Contohnya ada kecelakaan lah, contohnya ada bencana di sana dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi dan memang insting-insting kepekaan intuisi itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Dan sekali lagi memang tidak bisa dicerna dengan logika dan akal sehat. Itu baru satu contoh.
Banyak sekali contoh-contoh yang tidak bisa dilogikakan. Nanti memang tidak bisa untuk dicerna dengan akal sehat, seolah-olah sebuah hayalan. Dan jangan-jangan itu bisikan setan, Kang Edi. Jangan-jangan itu dari jin. Sahabat Kang Edi yang berbahagia, itu intuisi, insting itu adalah turunnya nurani, cahaya ilahi di dalam diri kita, yang tentunya sekali lagi memang tidak semua orang diberikan insting, intuisi, kepekaan yang seperti itu. Itu baru contoh satu tadi. Makanya di tanah Jawa ini, di tanah Jawa, para leluhur Jawa kita ini, subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sungguh luar biasa. Contoh satu yang Kang dicontohkan satu saja, Jayabaya. Oke, itu sebuah ramalan saja, ramalan Jayabaya. Dari sekian banyak ramalan-ramalan Jayabaya, ya, ramalan-ramalan beliau itu semuanya hampir 99% terjadi sampai saat ini. Apakah itu rekayasa, Kang Edi? Apakah itu bisikan setan atau bisikan jin? Tidak. Leluhur-leluhur kita sebelum masuknya agama-agama di tanah Jawa ini, leluhur-leluhur kita sudah memiliki daya intuisi nur ilahi ketuhanan yang luar biasa. Dengan contohnya, dengan perbintangan, dengan sampai mungkin kalau sekarang nggak begitu ya, contoh lagi bisa menentukan ini musim panas sekian, ini musim hujan akan sampai bulan sekian. Dan tanda-tanda alam bisa dibaca oleh leluhur-leluhur kita dulu, gitu loh. Kenapa? Karena intuisi, instingnya betul-betul luar biasa, nur ilahi, nur ketuhanannya di dalam hatinya luar biasa, betul-betul memang tawaduk, betul-betul memang istiqomah, gitu loh. Dan hasilnya adalah ya seperti yang digambarkan atau yang diramalkan salah satu contohnya yang Jayabaya, yang sampai sekarang terbukti walaupun dengan semonan. Dan memang intuisi, insting itu sesuatu yang memang tidak masuk akal, biasanya menggunakan filosofi, bahasa-bahasa kias, bahasa-bahasa parsemon, tidak langsung tak begitu. Sahabat yang berbahagia, itu satu contoh leluhur Jawa kita, beliau luar biasa dan memang terbukti. Itu bukan bisikan setan, itu bukan bisikan jin, itu bisikan Tuhan, bisikan ilahiyah di dalam kalbu beliau, hati nurani kita. Caranya gimana, Kang Edi? Caranya banyak. Kalau kita mau meningkatkan intuisi kita bisa membangkitkan kepekaan nurani kita, kepekaan batin kita menjadi sebuah intuisi atau insting yang luar biasa, yang tentunya positif. Salah satu caranya, kalau memang suka berhening diri, ya 1 jam, setengah jam, 10 menit, kita heningkan diri, beribadah, sholat dengan baik, beribadah kepada Tuhan yang baik, tentunya ikhlas tanpa pamrih lillahi ta'ala. Dan yang terpenting adalah tiada daya dan kekuatan apapun selain dari Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasrah di sana, pasrahkan dan betul-betul tauhidkan keesaan, kesatuan, kemanunggalan diri kita dengan ilahiyah. Bangkitkan sifat-sifat ketuhanan yang ada di dalam diri kita. Karena di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa ruhnya Tuhan itu ditiupkan di dalam diri kita hingga kita menjadi sempurna. Seperti ini, gitu loh. Makanya kita ini sebagai khalifah di muka bumi untuk memahayu hayuning bawono, memperindah dunia yang sudah indah ini dengan seindah-indahnya, dengan rahmatan lil alamin, bukan merusak, bukan menghina, dan bukan dengan mencaci maki sesama. Sahabat Kang Edi, orang-orang beliau-beliau yang memiliki insting, kepekaan, intuisi, rata-rata memang diam, tidak berkoar-koar di mana-mana ya. Entah di media sosial lah, entah di mana, di kampung pun kadang beliau-beliau yang memiliki intuisi, kepekaan, kemudian yang memiliki insting yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada beliau, itu rata-rata memang tidak diperlihatkan. Bahkan pekerjaannya pun mungkin dibilang, alah cuman tukang becak biasanya, tukang ngarit, alah cuman orang cari rosokan saja. Kenapa seperti itu? Karena Allah menyembunyikan. Sahabat Kang Edi, kita juga bisa membuat kepekaan seperti itu, membangkitkan kepekaan itu seperti bunga yang mau mekar. Bunga mau mekar pun masih kuncup dulu dan perlu waktu untuk mekar. Bahkan sudah mekar pun
ada madunya, dan madunya bermanfaat untuk si kumbang atau tawon. Mari kita bersama-sama membuat kepekaan nurani kita, intuisi kita, insting kita untuk hal yang terbaik, meminta kepada Yang Maha Kuasa, kita menjadi manusia yang sempurna, sesempurna-sempurnanya, kita menjadi insanul kamil, yang betul-betul mutmainah. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi caranya adalah untuk membangkitkan, membangun, mengembangkan intuisi-intuisi yang dari dalam diri kita, ya beribadah dengan baik, dengan ikhlas, berbuat baik, kita membuka, kita memunculkan nilai-nilai ketuhanan yang ada di dalam diri kita. Kendalikan sifat iblis, kendalikan sifat syaitaniyah yang dari dalam diri kita. Lebih kita fokuskan berbuat baik, memfokuskan diri kita mensifati sifat Tuhan. Semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Banyuwangi.